Ada yang pernah menetaskan telur bebek, tapi hasilnya mengecewakan. Sudah beli mesin tetes mahal, telurnya sudah berkualitas, tapi hasil tetesannya masih sedikit. Bahkan banyak yang gagal. Jadinya kan frustasi. Dulu saya juga begitu teman-teman. Ya, tapi setelah saya riset dan menemukan rahasia persiapan di usaha ini, tingkat keberhasilan penetasan saya meningkat drastis. Di video ini saya akan bongkar habis kenapa telur bebek gagal menetas dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini bukan tips, tapi ini insya Allah solusi anti rugi bagi teman-teman yang mau memulai usaha penetasan bebek. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas V Channel. Resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama The Mas V Channel. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya yang masih setia bersama channel ini. Saya doakan usahanya tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas persiapan usaha penetasan ternak bebek pedaging ya. Banyak di antara kita yang menganggap bahwa usaha penetasan itu cuma butuh telur tetas dan juga mesin tetas ya. Padahal kalau kita lalai di persiapannya, bukan untung malah buntung. Nah, ini jadi di video kali ini teman-teman bisa menyimak bagaimana tips nanti persiapan mulai dari awal hingga nanti menjadi peluang besar bagi teman-teman untuk melipat gandakan cuan-cuannya ya, karena bisa meningkatkan daya tetas dari usaha penetasan telur bebek pedaging. Kita mulai dari tips pertama ya. Ini bukan hanya tips ya, tapi langsung bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai tipsnya ya, kita harus tahu dulu kita mulai usaha penetasan itu mau beli telur fertilnya atau kita melihara indukannya. Ini dua hal yang berbeda, persiapannya juga berbeda. Ini sebagai cerita saja ya teman-teman, sebagai pengalaman untuk teman-teman juga. Saya sudah menjalankan usaha ini sekitar kurang lebih dari 2016 sampai sekarang 2025. Berarti sudah hampir 8 hingga 9 tahun ya. Hampir 9 tahun saya menjalankan usaha ini. Nah, di berbagai kondisi kita mengalami hal yang cukup sulit ya. Contohnya yang saya terapkan saat ini kan ada dua tadi yang sudah saya jelaskan. Kita mau melihara sendiri indukan, ataukah kita mau bermitra dengan peternak yang nantinya telurnya kita beli untuk kita tetaskan. Nah, ini yang saya lakukan bisnis ini dari awal hingga saat ini. Yang bertahan adalah yang tipe di mana kita bermitra dengan peternak. Ya. Kenapa? Karena saya pikir di indukan sendiri itu juga rumit teman-teman ya. Tingkat stres indukan itu tinggi, pakan itu juga kualitasnya sangat sulit untuk stabil, cuaca juga tidak menentu seperti saat ini, sehingga mengakibatkan produksi itu juga naik turunnya cukup memusingkan. Nah, saya tidak ingin saya dipusingkan dengan perkara-perkara yang sifatnya di budidaya seperti itu ya. Nah, maka biar bisa fokus 100% di penetasan, maka di bidang budidaya itu saya bermitra dengan peternak. Sehingga peternak fokus bagaimana produksi telur tetasnya itu maksimal. Saya fokus di bidang penetasan, khusus menetaskan telur bebek agar hasilnya juga optimal. Dan itu alhamdulillah berlangsung hingga saat ini. Nah, banyak sekali kendala yang kami hadapi. Nah, ini sebagai pengalaman bagi teman-teman yang mau usaha di bidang penetasan bebek pedaging. Yang pertama adalah pemilihan telur tetas teman-teman. Jadi telur tetas yang bagus itu berasal dari indukan yang sehat, yang tidak stres. Nah, bentuknya oval lah seperti ini ya. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Bentuknya oval sempurna, sehingga ini telur tetas yang kualitasnya baik. Nah, selain itu juga ditentukan oleh proporsi atau perbandingan antara jantan dan betina. Kalau di tempat kami, di usaha ini kita pakai SOP-nya, standarnya adalah satu bejantan untuk 5-6 ekor betina.
Nah, itu nanti insya Allah fertilitasnya cukup baik. Karena di usaha penetasan ini kan sumber bakunya adalah telur tetas ini. Kalau telur tetasnya itu jelek, maka hasil tetasnya juga jelek. Nah, ini erat kaitannya dengan indukannya juga. Kalau indukannya stres, maka hasil DUD yang dihasilkan juga lemes-lemes ini. Ini pernah kita alami juga ya, lemes-lemes, netasnya sulit, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau bermitra dengan peternak, kita juga mengharuskan diri kita untuk mendampingi mereka juga. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, nanti yang rugi kita juga. Jadi telur tadi ya yang sudah kita pilih itu kalau misalnya kotor, teman-teman dibersihkan tapi jangan pakai air ya. Pakai gosokan aja, digosok kering itu pakai gosokan panci, yang penting bersih dari kotoran ya, seperti inilah normal ya. Itu bisa nanti bisa langsung dimasukkan ke mesin tetas. Yang kedua, jika telur kita sudah memenuhi jumlahnya, maksudnya secara kapasitas mesin tetas sudah cukup, maka kita masukkan ke mesin tetas. Maka persiapan yang kedua adalah persiapan mesin tetas ini, teman-teman semuanya. Sebelum nanti digunakan, mesin tetas itu harus disterilkan dulu, disemprot desinfektan, dibersihkan, disemprot desinfektan sehingga steril. Setelah steril baru dimasukkan telurnya. Dan juga jangan lupa di bawah ini ada rak ya, ada baki yang isinya air. Fungsinya adalah untuk menjaga kelembabannya. Suhunya berapa? Suhunya kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Di setting termostatnya, kemudian kelembabannya sekitar 60%, 60 sampai 65 atau 60 sampai 70% masih bagus lah ya. Nah, jadi itu harus disetting dan dikalibrasinya secara teratur ya, dikalibrasi dengan termostat. Kalau saya pakai termometer digital, kita kalibrasi dengan termometer mana ya? Ini termometer kayu ini ya, ruangan. Ini biasanya lebih akurat. Jadi dikalibrasi yang digital dengan termometer ruangan ini. Nah, itu secara rutin sehingga suhu di dalamnya itu terkontrol. Ya, setelah telur masuk, ini bukan berarti selesai tugas kita di penetasan ya. Telur masuk itu baru awalan dan ada perlakuannya, atau kita namanya kan proses inkubasi ya. Ini di dalam mesin tetas ini yang harus kita lakukan adalah hari pertama, 24 jam pertama, kita lakukan candling namanya, teropong telur, untuk melihat mana telur yang ada bibitnya dan mana telur yang tidak ada bibitnya. Telur yang ada bibitnya disebut fertil, telur yang tidak ada bibitnya disebut infertil. Nah, telur yang umur 24 jam di mesin tetas, yang infertil atau tidak ada bibitnya bisa kita jual telur konsumsi ya, karena kualitasnya masih fresh dan layak untuk dikonsumsi. Nah, itu ada untuk telur asin ataupun yang lainnya dan tidak berpengaruh kualitasnya ya, karena masih 24 jam di mesin tetas. Nah, setelah itu kita tetap kontrol teman-teman ya. Jadi umur 24 jam kita candling, kemudian nanti sampai umur 5 hari ya, itu tidak ada perlakuan khusus, dibiarkan saja, yang penting dikontrol suhunya stabil di 37-38 ya, maksimal 39 kalau di daerah yang agak dingin ya. Itu 38 dikontrol terus, jangan sampai dibiarkan. Nah, ini sering terjadi. Kadang itu ya, ini dulu saya sering alami itu, wes aman, sudah aman ini 24 jam suhunya normal, kita nggak cek, ternyata pada saat kita mau candling yang kedua umur 5 hari, termostatnya rusak. Nah, ini kan keteledoran dari pengelola kan, itu keteledoran dari kita sebagai pemilik usaha ini, sehingga rusak semua ya, rugi akhirnya kan itu. Nah, butuh ketelitian, butuh ketelatenan, kedisiplinan dalam mengontrol suhu dan lain sebagainya. Nah, umur 5 hari kita candling lagi, dilihat tadi kan sudah fertil semua berarti yang masuk ya. Setelah di candling umur 1 hari, umur 5 hari kita candling lagi, dilihat mana bibit yang masih hidup berkembang dan mana bibit yang mati. Yang mati kita keluarkan, sehingga yang di dalam itu hanya bibit yang berkembang. Setelah itu baru masuk perlakuan nanti umur 6 hari sampai 10 hari, itu dibolak-balik sehari 3 kali, pagi, siang, sore lah ya. Kalau pakai mesin tetes otomatis nanti kita bisa setting waktunya untuk pembalikan.
Nanti setelah umur 10 hari, umur 11 hari, kita semprot teman-teman ya. Selain dibalik sehari 3 kali, juga disemprot. Pas balik itu disemprot dengan air biasa, itu sehari juga 3 kali. Jadi pas balik sekalian disemprot. Itu sampai umur 23 hari teman-teman. Nanti 23 hari kita ganti semprotannya air biasa jadi semprotan garam. Ya, jadi air garam dikit aja. Agar ada asin-asinnya gitu ya. Itu tujuannya untuk membantu melunakkan telur itu ya, cangkangnya biar getas atau biar apa ya? Biar mudah untuk retak gitu. Dikasih semprotan garam dikit-dikit aja. Nah, itu kalau sudah mulai retak jangan dibalik. Nah, ini penting ini. Kalau sudah retak jangan dibalik. Ya, hanya disemprot air garam saja sampai menetas. Selesai menetas itu jangan dibiarkan. Ini pernah kita alami juga. Jadi sore itu sudah mulai menetas, kita biarkan. Paginya itu sudah banyak sekali yang menetas, tapi dehidrasi. Karena di dalam ruangan ini, dalam mesin ini kan panas kan ya. Jadi DOD atau meri-meri anakan bebek itu pada kepanasan. Sampai kepalanya dangak-dangak gitu. Nah, akhirnya dehidrasi, setelah itu banyak yang mati. Ini bahaya sekali. Maka kalau sudah ada yang mulai menetas dan bulunya mulai kering, segera diambili. Jangan dibiarkan lama-lama di dalam mesin tetas. Nanti akan dehidrasi dan dampaknya pasti banyak sekali kematiannya. Angka kematiannya akan tinggi. Nah, setelah selesai, itu ditaruh box ini ya. Kita punya box khusus untuk DOD. Nanti kita tunjukkan. Itu untuk menyimpan DOD selama sehari semalam, itu tanpa dikasih makan pun itu masih kuat ya dalam perjalanan. Dan setelah umur 1 hari nanti baru dikasih makan atau minum. Itu biasanya baru mau DOD itu ya, baru mau makan dan mau minum. Maka pengiriman DOD yang paling bagus adalah 0 hari setelah menetas itu langsung dikirim, karena dia masih kondisinya punya cadangan makanan. Tanpa minum, tanpa makan, dia masih kuat dalam perjalanan. Nah, setelah DOD selesai, apakah selesai tugas kita? Ternyata tidak. Jadi harus kita segera bersihkan mesin tetas kita, dicuci bersih, disterilkan kembali untuk dibuat produksi selanjutnya. Jangan dibiarkan terus-menerus, karena nanti bakteri akan berkembang, virus nanti berkembang, ya, menimbulkan penyakit-penyakit ataupun menyebabkan telur itu gagal menetas itu cukup tinggi, sehingga segera dibersihkan, disemprot desinfektan lagi, disterilkan lagi. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa manajemen waktu ya, karena tadi kita banyak sekali perlakuan yang harus dilakukan, persiapan-persiapannya, dan itu patokannya adalah waktu. Maka dicatat, saya biasanya punya ini buku catatan ya, dari awal dulu sampai sekarang. Ini kita catat ya, telur masuk tanggal berapa, di mesin nomor berapa, jumlahnya berapa, kemudian setelah di candling tanggal berapa, jadi tanggal masuk, kemudian tanggal candling atau teropong, yang fertil berapa, yang infertil berapa, kita catat semua. Termasuk nanti perlakuan kapan mulai baliknya, kapan mulai nyemprotnya, kapan mulai semprot garam, dan tanggal metasnya itu tanggal berapa, jumlah menetasnya itu berapa. Itu kita catat semua teman-teman, agar menjadi apa ya, evaluasi bagi kita nanti di usaha penetasan ini, bagaimana perkembangannya dari sisi produksinya, naik atau turun. Kalau turun itu seperti apa, kalau naik itu berarti apa yang menjadi apa faktornya, sehingga nanti bisa kita adopsi ya, kita buat SOP sehingga produksinya itu bisa optimal. Ya, ini sangat penting sekali untuk pencatatan ini. Ya, karena bayangkan kalau tidak ada catatan, nanti nomor ini berapa dikira-kira, itu pasti lupa. Nah, karena telurnya juga bentuknya sama ya. Yang membedakan itu kan tanggal masuknya itu nanti ya. Maka harus dicatat. Nah, ini sangat penting teman-teman semuanya untuk memulai usaha penetasan bebek pedaging. Nah, bagi teman-teman yang ingin mau coba ya, kuncinya ya tadi persiapannya harus matang, harus pahami itu semuanya. Dan jangan lupa teliti, sabar, dan konsisten. Nah, itu kuncinya di situ kalau kita mau mulai usaha ya. Mulai dari yang kecil saja. Yang penting kita berani mencoba. Mulai dari yang kecil sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian dari kecil itu kita kembangkan, kita tambah populasi, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti usaha teman-teman bisa berkembang.
Baik, itu tips dari kami teman-teman semuanya. Ini bukan hanya sekedar tips, tapi juga bagaimana solusi praktis bagi teman-teman yang ingin usaha penetasan ternak bebek pedaging. Baik, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan juga bisa berbagi pengalamannya juga, sehingga semakin banyak orang yang tahu, banyak kebermanfaatan yang bisa kita bagi. Itu dulu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas W Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.